Kalau lo pewaris, lo harus belajar beberapa skill yang harus lo wajib pelajari. Ya, hidup itu bukan soal tentang uang, tapi lo harus bisa beberapa skill yang harus lo bisa pelajari. Ya, apa skillnya? Apa saja? Ya, ini akan bahas satu persatu. Yang pertama, renang. Lo harus bisa renang. Hidup itu nggak ada yang tahu, teman-teman. Tiba-tiba aja lo nyemplung, lo lagi mancing atau apa, sendiri nyemplung, entah di laut apa di sungai, lo nggak bisa renang, mati lo. Yang kedua, skill benerin kendaraan. Ya, ketika lo tiba-tiba berkendara sendiri, nggak ada orang, tiba-tiba macet, apa yang akan lo lakuin? Ninggalkannya terus beli lagi? Nggak mungkin kan. Eman-eman nek motormu larang, terus motormu tercinta hilang, ra iso golek meneh motor kaya ngono. Yang ketiga, belajar apa ya, kok lali aku. Coba belajar untuk jujur. Jujur itu penting. Kenapa penting? Cek sendiri di komentar. Yang keempat, mau kelingan aku ngomong lali meneh. Yang keempat, apa sih? Bela diri. Bela diri. Ya. Ketika ada orang yang nantang lo gelut bertarung, nggak mungkin lo kasih uang terus damai. Nggak semua orang bisa ditaklukkan dengan uang. Masalah harga diri, bos. Mulai. Nggak ada kata telat untuk belajar bela diri. Banyak tutorial di YouTube. Intinya coba aja dulu, ya, sebisanya. Yang keempat, belajar untuk berani. Ini lawan, tatap mata yang ajak lo bicara. Hampir orang-orang generasi sekarang Gen Z ya, itu nggak berani kalau diajak ngomong tatap mata. Entah kenapa, dia itu mungkin kebanyakan scrolling atau banyakan mainan HP atau banyak baca atau gimana, nggak tahu, I don't know. Mungkin itu sih, nggak berani natap baca, nggak berani natap lawan bicara. Jadi natap lawan bicara itu memang skill yang cukup sulit, tapi lama-lama kalau lo mulai dari sekarang, lo mungkin bisa. Pertama, anak kecil dulu, lo tatap matanya kalau ajak ngomong, ya. Kalau ngajak ngomong dia tatap, anak kecil lah. Atau saat lo berada di minimarket belanja, basa-basi sama kasirnya atau penjual lain. Kalau enggak, kalau lo masih takut karena mungkin dia cantik, ya, mbak kasir itu cantik, lo bisa ke pasar belajar nawar barang, ya, walaupun lo mampu tawar, terus lo kasih lebih, pasti bakul itu penjualnya itu pasti bingung, nih orang aneh ya tapi kok baik ya, pasti kayak gitu di hatinya. Terus yang berapa berarti? Yang ketujuh ya. Yang ketujuh apa ya? Belajar untuk berani tidak. Ini ketika ini termasuk skill, teman-teman, belajar untuk berani tidak. Misal circle lo itu nggak sehat lah, dan kebetulan itu mungkin teman saat ini yang lo punya, atau pacar atau pasangan hidup, berarti ngajak, ayo minum, bilang tidak, cukup ngopi ngerokok aja lah, nggak usah minum. Karena selain bilang gini aja, bilang gini agar kamu terlihat
nggak norak atau nggak keren, bilang gini aja, enggak. Ya, kenapa sih? Bukannya masalah dosa atau gimana? Minum itu nggak baik buat kesehatan. Saat ini gue lagi diet lah atau gimana, karena kadar minuman itu banyak gulanya, kadar minuman keras. Bilang kayak gitu aja. Ya padahal kamu sekarang masih minum es teh jumbo, minum yang lain nih. Intinya bilang gitu aja. Gue lagi diet, nggak minum manis. Itu aja. Terus 8 ya. Ya, ke-8, subscribe channel ini agar terus berkembang, karena kalau nggak di subscribe gue nganggur terus. Saat ini gue nganggur terus, pendapatan gue apa ya? Subscribe jangan lupa, karena subscribe itu gratis teman-teman, gratis. Nggak kasihan. Yang ke-9 ya, masih ke-8 aja lah. Yang ke-8 apa ya? Skill ini mungkin agak aneh ya. Belajar mengendalikan nafsu. Nafsu itu dia, kalau kamu turuti itu akan terus minta nambah terus. Intinya nafsu apapun itu, nafsu makan, nafsu minum, nafsu pengen ngerokok, intinya jangan turutin terus. Waktunya lelah tidur, nggak usah aneh-aneh. Waktunya kerja ya kerja, waktunya belajar ya belajar. Intinya nafsu dan disiplin gitu. Walaupun kamu kaya ya, karena sekaya apapun kamu tetap, orang tuamu itu tetap habis uangnya, habis beneran. Nggak tahu yang namanya takdir itu, nggak tahu. Mungkin sekarang kamu kaya atau gimana, tiba-tiba habis. Mungkin orang tua seorang pengusaha langsung habis kalau ditakdirkan habis. Takdir itu nggak bisa, dan fakta itu nggak peduli sama lo bro. Fakta itu nggak peduli sama lo, maupun lo itu kaya atau miskin, faktanya memang gitu. Dan gimana cara lo untuk mengubahnya, itu belajar dari sekarang. Itu sih yang hanya gue dapat dari ini ya, video kali ini. Skill apalagi ya, skill masak. Mungkin masak terlihat tinggal beli aja ya. Mungkin teman-teman nggak tahu, hidup tuh nggak tahu, tiba-tiba kamu anak orang kaya terus kamu diculik terus tiba-tiba diculiknya itu, penculiknya pakai apa itu namanya, pakai obat bius, terus kamu diculik, kamu dibuat sengsara tuh. Lo dibuat sengsara, lo dibawa ke helikopter, terus lo dibuang di hutan. Nggak langsung dibunuh, tapi dibuang di hutan. Apa yang akan lo lakuin? Yang pertama, lo harus bisa masak dulu. Lo nemu apa gitu, dimasak. Ini dia ketemu. Belajar untuk mengenal apa yang bisa dapat dimakan dan apa yang tidak bisa dimakan. Lo harus belajar dari sekarang teman-teman. Misal di hutan, cari di YouTube banyak video yang menerangkan yang di hutan yang bisa dimakan apa aja, atau enggak cari di Google tumbuhan-tumbuhan di hutan yang bisa dimakan apa saja. Lo harus bisa mengenali ini. Karena kalau lo nggak bisa, lo misal makan tanaman yang beracun, mati. Terus skill tukang kayu. Nah, ini penting teman-teman, penting. Lo di hutan ya sudah bisa hidup, terus nggak bisa
buat tempat tidur, tempat untuk istirahat. Jadi lo harus bisa gimana ngukur pakai meteran, teman-teman. Karena pengalaman gue itu pernah kerja, terus kerja di tukang kayu, terus waktu itu suruh ngukur, coba dicek mas, diukur, terus aku berangkat ke yang pesen itu, cek lokasi. Nah di situ kan anaknya ya lumayan udah besar, paling SMK SMA udah lulus. Tanya, udah lulus mas? Ya mas. Ngapain, nganggur ya mas? Coba tolong bantu ngukur mas. Oh iya mas. Dia tak kira bisa diukur, itu bingung dia, mas ini yang mana mas, yang atas apa yang bawah? Yang atas, yang bawah. Ini dia nggak tahu. Saya terangin ini inci, yang ini senti, diukur. Tapi saya diem. Wah waktu itu saya mau nahan ketawa lah, tapi mau ketawa tapi tak nggak enak. Ini anak tolong banget gitu. Terus jadi skill nahan ketawa ya, kembali ke skill nahan ketawa. Terkadang itu ini nggak tertulis di manapun, undang-undang nggak tertulis, tapi ini harus bisa, teman-teman. Ini harus kamu latih dari sekarang, skill nahan tawa ini. Misal kamu lagi nongkrong di jalan ya, warung kopi, warkop, ngopi, udah udut, terus tiba-tiba ada orang jatuh, kepleset, lo ketawa, pasti lo dianggap aneh sama orang lain pada ngeliatin lo ya, walaupun itu lucu tapi lo kelihatan nggak manusiawi, men. Itu dia kata-kata untuk pewaris ini ya. Ya juga pewaris sih, perintis juga harus bisa melakukan ini. Jadi skill itu nggak lo harus jago di satu bidang aja, enggak. Lo harus bisa semua bidang. Karena lo bisa skill apapun, lo akan hidup lebih tenang dan bahagia. Percaya sama gue, lo masuk surga. Ya mungkin kali ini ya sampai di sini dulu, gue tutup. Ini sudah berapa menit ini? 13 menit. Takut banyak iklan dan takut bosenin kamu semua ya. Itu sih pesan aku hari ini. Jangan lupa olahraga. Ingat, jangan lupa olahraga dan jaga pola makan agar tubuhmu ideal, karena uang itu bukanlah segalanya. Memang kamu saat punya uang, temenmu banyak dan orang-orang pada suka sama lo, tapi percaya deh sama gue, lo nggak punya uang, banyak orang yang gak suka sama lo. Kalau lo masih belum terinspirasi dari kata-kata gue, mending lo nonton SpongeBob, cari di Google SpongeBob episode menjadi kaya, lo tonton deh itu dan cari amanat dari film itu. Pasti semua film pasti punya amanat lah. Film dewasa juga punya amanat di situ. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you.